Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini dia. Ya, terpaksa pakai sendal, agak panas ini ya. Nah, ini dijemur saudara. Jadi saya minta maaf, terpaksa pakai sendal untuk mengurangi panas. Ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak, Ibu yang saya cintai, para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru, para ustadz, yang sama kita doakan semoga para kiai kita, para guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa salam ini secara khusus kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara, teristimewanya seluruh pimpinan maupun anggota daripada Serikat Pekerja Front yang pada hari ini merayakan miladnya sekaligus yaitu ikut memperingati Hari Buruh dalam rangka untuk memperjuangkan nasib buruh yang ada di negara Republik yang kita cintai ini. Kita doakan semoga Serikat Pekerja Front ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik dan hidayah menjadi suatu serikat yang thayyibah, salihah, mubarakah, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah yang ikut hadir bersama kita di tempat ini, baik itu Bapak Kesbang yang mewakili Bapak Wali Kota maupun Bapak Wakil Lurah yang mewakili Lurah Jelambar, yang mana Pak Wali Kota dan Pak Lurah berhalangan. Nah, kita berterima kasih atas kehadiran beliau-beliau ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini akan lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada pimpinan serikat-serikat pekerja yang lainnya. Di sini ada pimpinan daripada SPSI. Ini sebagai bentuk solidaritas sesama buruh, sesama pekerja. Mudah-mudahan ini betul-betul akan menjadi penyebab yaitu turunnya rahmat untuk kita semua, keberkahan dari Allah, dan mendapatkan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bu, tadi pagi saya baca koran hampir copot jantung. Iya, ini Serikat Pekerja Front bikin sensasi luar biasa ini hari. Kita begitu bangun, duduk, ngeteh, begitu baca koran, Habib Rizik calon presiden independen, hampir pingsan bu. Astagfirullahaladzim. Baik saudara, saya hargai aspirasi tersebut, saya hormati aspirasi tersebut, tapi seyogianya ulama itu tetap berada di jalurnya, Habib dan Kiai itu tetap berada di jalurnya,
untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tentu kita semua saya ajak untuk kita siap mendukung siapapun yang menjadi calon presiden selama mereka mau menegakkan syariat Islam, mendukung dan berpihak kepada kebenaran untuk melawan segala bentuk kemaksiatan dan kemunkaran. Betul? Takbir. Alhamdulillah. Jadi kepada pimpinan SPF, Pak Ikhwan Tuan Kota, lain kali jangan bikin jantung copot, Pak Ikhwan. Baik, saudara. Jadi sekali lagi saya hargai itu aspirasi SPF. Anda punya hak. Ini negeri demokrasi. Siapapun berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya. Tapi yang jelas, sebagaimana saya sampaikan tadi, saudara, bahwa kalau ulama sudah bermain politik, ini sudah very koloso, nyerempet bahaya. Nah, karena itu kita serahkan saja kepada Allah, karena Allah itu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya Rabb, Engkau itu yang memberikan kekuasaan kepada yang Kau kehendaki, dan Engkau yang mencabut juga kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu menjadi penguasa, tidak ada satu kekuatan pun di dunia yang bisa menghalanginya. Sebagaimana kalau Allah menghendaki untuk mencabut kekuasaan dari seorang penguasa, tidak ada kekuatan di dunia pun yang bisa menolaknya. Betul? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkehendak? Siapa yang mengangkat pemimpin? Siapa yang mampu menjatuhkan penguasa? Allah. Nah, itu tancapkan keyakinan itu dalam diri kita. Kita manusia hanya ikhtiar, hanya berupaya dan berusaha. Nah, karena itu saya tidak akan panjang lebar untuk menanggapi persoalan tersebut. Anda punya hak, Anda berhak untuk menyampaikan aspirasi Anda. Dan sementara saya tetap akan berjuang di jalur saya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan untuk melawan segala kebatilan. Insya Allah, doakan agar saya tetap bisa istiqomah di jalan Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, saudara. Sebagaimana tadi saya simak dari beberapa berita bagaimana Serikat Pekerja Front ini berupaya menuntut kepada pemerintah, yaitu untuk menghapuskan sistem kerja kontrak. Nah, begitu juga untuk memperbaiki daripada undang-undang ketenaga kerjaan agar lebih berpihak kepada pekerja, bukan berpihak kepada konglomerat. Betul? Nah, karena undang-undang tenaga kerja yang ada, Pak, Bu, itu lebih berpihak kepada konglomerat, lebih berpihak kepada penguasa. Kenapa? Karena yang bikin undang-undang itu DPR. Nah, DPR saat bikin undang-undang itu banyak pihak yang melobi. Saat melobi itu perlu duit. SPSI nggak punya duit, SPF nggak punya duit. Bagaimana bisa ngelobi, saudara? Sementara pengusaha punya duit, konglomerat punya duit. Datang ke DPR, lobi kanan, lobi kiri. Maka jangan kaget kalau undang-undang yang keluar akhirnya berpihak kepada konglomerat, kepada pengusaha, bukan kepada buruh dan pekerja. Betul? Makanya jangan salahin rakyat. Kalau kemudian DPR itu, saudara, DPR itu diplesetkan dengan apa? Dewan Pencari Rupiah. Nah, karena udah banyak kejadian, nggak sampai di situ. Sampai-sampai DPR itu diidentikan dengan 6D. Apa itu 6D? Datang, duduk, dengar, diam, duit, ndablek. Jadi nggak usah kaget kalau kemudian undang-undangnya tidak berpihak kepada pekerja. Nah, karena itu saya tanya, akhirnya pekerja dirugikan tidak? Buruh dirugikan tidak? Nah, makanya ketua SPSI mesti kaya, ketua SPF mesti kaya, tapi kaya dari jalan yang halal supaya tidak direndahkan. Nah, sekarang pekerja-pekerja bisanya cuma demo. Datang demo diketawain anggota DPR. Paling-paling anggota DPR bilang apa? Anda boleh demo sesuka hati, yang penting tidak anarkis.
Betul. Ya, kita menjerit-menjerit demo, nggak anarkis, udah anggota DPR-nya tidur tenang. Nah, kecuali kalau gedung DPR-nya dibakar. Nah, kalau gedung DPR-nya dibakar, baru pada melek, saudara. Nah, saya nggak nyuruh, nggak. Nyaranin juga nggak. Cuman buka wacana. Masya Allah. Nah, maka itu, saudara, saya ingin sampaikan kepada semua para buruh dan pekerja. Kenapa di FPI ini ada Serikat Pekerja Front? Ini Bapak pimpinan SPSI. Kenapa sih nggak ikut serikat-serikat pekerja yang lain? Jadi begini Pak, saya mau sampaikan. Anggota FPI dari Sabang sampai Merauke ini itu lebih dari 5 juta orang. Dan mayoritas adalah buruh. Mayoritas adalah pekerja. Mayoritas adalah pemuda-pemuda yang kerja di pabrik-pabrik, yang kerja di perusahaan-perusahaan. Nah, dalam dunia buruh ini banyak pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran sosialis. Karenanya Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam FPI berkewajiban bagaimana melindungi keluarga besar FPI yang menjadi buruh, yang menjadi pekerja dari pemikiran-pemikiran sosialis yang merusak ibadah Allah. Saya dukung pekerja memang harus diperjuangkan hak-haknya. Buruh memang wajib untuk diangkat kesejahteraannya, tapi bukan dengan gerakan pemikiran sosialis, bukan dengan gerakan pemikiran komunis, bukan. Tapi harus dengan suatu gerakan yang diridhoi oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Oh, ada yang bertanya, Habib, kenapa sih pekerja ini nggak boleh mengikuti pemikiran sosialis? Sosialis itu kan membela buruh, membela pekerja. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Kapan? Besok lagi deh. Panas. Iya, ini mentang-mentang buruh panas-panasan. Masya Allah. Saudara, boleh saya jawab? Taib, saudara, ada 2 sistem ekonomi raksasa di dunia yang ingin menguasai dunia ibadah Allah. Yang pertama adalah sistem kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Suatu sistem ekonomi yang sangat membela hak-hak individu, dan dia sangat-sangat individualisme. Saking individualismenya, dia membunuh hak-hak sosial, saudara. Akibatnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan sistem ini sangat berpihak kepada konglomerat, sangat berpihak kepada orang-orang kaya. Buruh, pekerja hanya cuma dijadikan alat, saudara. Kapan dibutuhkan gunakan mereka, tidak dibutuhkan tendang mereka. Ini sistem kapitalisme, saudara. Maka itu negara manapun termasuk Indonesia yang ekonominya berhaluan kapitalisme pasti akan membela mati-matian kepentingan konglomerat, kepentingan pengusaha, kepentingan orang kaya ketimbang kepentingan buruh dan pekerja, saudara. Saya bisa buktikan. Mari kita lihat kenapa sistem kontrak kerja sekarang ini digembar-gemborkan dan digunakan di perusahaan-perusahaan, saudara. Itu untuk kepentingan pengusaha. Karena selama ini pengusaha-pengusaha merasa keberatan kalau pekerja kemudian kerja di perusahaan dia, begitu diberhentikan mesti ada pesangon, mesti ada pemberian uang ini dan uang itu, saudara. Dan tidak mudah untuk mereka berhentikan. Maka itu mereka berupaya bagaimana pekerja itu sistem kontrak.
1 tahun, 2 tahun. Kalau dia tidak suka, kontraknya tidak diperpanjang. Selesai. Si pekerja tidak bisa menuntut, saudara. Oh, ini cara-cara licik, cara-cara biadab yang dimainkan oleh orang-orang kapitalis untuk menggerogoti, memperalat rakyat kecil hanya demi kepentingan dan kerakusan daripada orang-orang besar, saudara. Maka itu saya tanya, kapitalisme berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Kira-kira sesuai dengan ajaran Islam tidak? Sekarang yang kedua, sistem ekonomi dan politik komunisme, saudara. Sistem komunisme ini adalah suatu sistem yang sangat-sangat sosialisme, sangat mendukung hak-hak sosial, membela hak-hak sosial. Tapi saking membelanya terhadap hak-hak sosial, dia membunuh hak individu, saudara. Kekayaan orang dibatasi, keinginan orang untuk berkreasi, untuk berkarya menjadi terbatas. Memang betul, saudara, hak-hak sosial ini membela kepentingan masyarakat. Tapi dengan dia membunuh hak individu, orang tidak bisa maju, orang tidak bisa berkarya, orang tidak bisa berkreasi. Akibatnya banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan yang tidak bisa berkembang. Lagi-lagi buruh menjadi pengangguran, saudara. Oh, hati-hati, saudara. Memang komunisme itu menjanjikan. Kalau komunisme itu menang, kata mereka, sekolah gratis, rumah sakit gratis, apapun yang berhubungan dengan pemerintah, semua gratis, saudara. Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Ya, mereka bisa menjanjikan itu semua, saudara. Tapi mereka tidak akan pernah mampu untuk membuka lapangan kerja, karena hak pribadi dibatasi, hak pribadi dikebiri, hak berkarya dibunuh. Maka itu ini pun tidak sesuai dengan ajaran Saya mau tanya kepada para pekerja, para buruh, kalau pengusaha dibatasi hak-haknya, tidak boleh kaya, akhirnya nggak mampu bikin pabrik, kira-kira yang rugi siapa? Buruh juga. Mau kerja di mana teh? Mau kerja di mana? Jadi jangan tertipu. Nah, terus saya, Pak, Bu, di tahun 90-an, akhir 80-an, sebelum tahun 90, saya ikut penataran P4. Tahu P4? Nah, kalau yang muda-muda mungkin belum tahu, saudara. Nah, itu kebetulan yang memberikan penatarannya dulu Bapak Utoyo Usman. Nah, itu ketua BP7. Saya waktu itu masih menjadi mahasiswa di Arab Saudi. Waktu sesi tanya jawab, saya tanya ke Pak Utoyo dan kawan-kawan yang dari BP7 mewakili pemerintah Indonesia. Saya tanya begini pertanyaannya, Pak Utoyo, saya mau bertanya, kenapa di negara kapitalisme mencari kerja mudah, gampang, tapi pajaknya tinggi? Mudah cari uang, tapi pajaknya tinggi. Seperti di Amerika, nyari uang mudah, tapi pajaknya nggak tanggung-tanggung, bisa 50-60% sudah. Kemudian di negara sosialis seperti di Uni Soviet, dulu masih ada Uni Soviet, itu cari kerja susah, cari uang sulit, tapi pajaknya rendah. Berarti seimbang tidak? Sepintas lalu seimbang. Kapitalis cari duit gampang, pajaknya tinggi. Sosialis cari duit sulit, tapi pajaknya rendah. Terus saya tanya, lalu kenapa di Indonesia
yang katanya ekonomi Pancasila, cari duit susah, pajak tinggi. Betul? Betul? Saya tanya, di Indonesia cari duit susah tidak? Susah tidak? Pajak tinggi tidak? Oh, tinggi, saudara. Kenapa? Begitu saya tanya sedemikian rupa, gebrak meja marah-marah. Anda jangan menghina negara ya. Wah. Saya bilang, saya tidak menghina. Ini fakta. Kapitalisme, cari uangnya gampang, pajaknya tinggi. Sosialisme, cari uang sulit, pajaknya rendah. Ekonomi Indonesia, cari uang susah, pajaknya tinggi. Yang kita perlukan sekarang, suatu sistem ekonomi yang cari uang gampang dan pajaknya rendah, saudara. Betul? Mau tidak? Mau tidak? Jawabnya cuma ada dalam ekonomi Islam, saudara. Kenapa? Karena ekonomi Islam tidak membunuh hak individu. Siapa konglomerat mau kaya, silakan kaya. Mau bikin pabrik, silakan bikin pabrik. Islam tidak pernah membatas-batasi hak individu. Tapi Islam tidak mengizinkan mengabaikan hak sosial, saudara. Sosial tetap harus diperhatikan. Bagaimana menciptakan pendidikan yang gratis, kesehatan yang gratis, lapangan kerja yang luas, bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh. Hanya Islam yang bisa memperkenalkan itu dan menawarkan itu. Bagaimana cari kerja gampang, cari duit gampang, sementara pajak serba rendah, saudara. Insya Allah. Makanya saya tanya, kalau begitu sistem Islam bagus tidak? Nikmat tidak? Adil tidak? Menjanjikan tidak? Makanya saya minta kepada buruh, jangan terpengaruh dengan kapitalisme, jangan juga terpengaruh kepada sosialisme. Ada yang ngomong, Habib, Islam itu kan sosialisme juga. Oh tidak. Sosialisme membela sosial, membunuh hak individu. Oh Habib, Islam itu kan ada nilai kapitalismenya. Oh tidak. Kapitalisme itu membela hak individu, membunuh hak sosial. Sedangkan Islam membela hak individu dengan tetap mengangkat tinggi-tinggi hak-hak sosial kemasyarakatan, saudara. Alhamdulillah. Makanya dalam negeri Islam, pajak itu nggak boleh sembarangan. Nah sekarang di kita punya negeri, orang miskin sendiri kena pajak. Kena nggak pajak? Kena. Ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Saya tanya, orang miskin tetap wajib bayar tidak? Wajib. Kemudian ada PPN, pajak pertambahan nilai. Anda beli PC, Anda beli kaos, sampai Anda beli rokok, itu Anda sudah bayar pajak itu, saudara. Oh, PPN itu tidak rendah, 10-15%, saudara. Apa barang yang Anda beli saat ini, Anda pakai di badan Anda, semua sudah terkena pajak, saudara. Kita tidak berasa bayar pajaknya. Kenapa? Karena sudah masuk dalam kos harga yang kita bayar, saudara. Anda masuk mal-mal, Anda beli di pasar-pasar, Anda yang menanggung beban pajak, saudara. Bukan pabrik, omong kosong pengusaha menanggung beban daripada pajak, ya saudara. Di mana ada pajak, di situ pengusaha akan menaikkan harga, sehingga kita yang membayar harga tersebut, saudara. Maka itu saya tanya di sini, pengusaha licik tidak? Licik tidak? Nah kalau Islam nggak begitu, nggak boleh sembarangan ngambil pajak dari orang kecil. Ini sampai buru-buru di pabrik dikenain pajak, potong gaji ada pajak, ya saudara. Pajak itu mestinya hanya untuk orang kaya, bukan orang yang tidak mampu. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah maka itu saya tanya ke depan, mau tidak para pekerja cari kerja gampang? Mau tidak kena pajak yang rendah? Betul. Tidak ada jalan lain, perjuangkan syariat Islam, tegakkan hukum Islam, bela agama Islam. Kalau Islam tegak, niscaya semua akan bisa teratasi dengan aturan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selamat datang Kiai Haji Muhammad Sen dari Cipayung.
Nah, beliau adalah ketua daripada Front Pembela Islam untuk wilayah Bogor. Alhamdulillah kehadiran beliau bisa lebih meningkatkan persaudaraan di antara kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ceramah udah apa terus? Udah terus. Hujan. Hujan. Siap mandi hujan? Betul. Pokoknya kalau lu nggak mandi hujan gaji nggak naik loh. Masya Allah. Pak Ikhwan sih ketawa-ketawa, nggak kehujanan dia. Masya Allah. Saudara baik, saya mau tanya sekali lagi di sini semua, siap memperjuangkan agama Islam? Siap memperjuangkan syariat Islam? Betul. Saya mau cerita sedikit soal pajak, saudara. Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Biar hujan tetap dengar. Saudara, dulu ada seorang sultan menguasai negeri di Timur Tengah. Dia punya ibu kota Damaskus. Kalau sekarang ibu kota Syria. Sultan ini bernama Sultan Zahir. Sultan Zahir. Dia suatu ketika mengumpulkan ulama-ulama satu negeri untuk minta fatwa agar rakyat wajib bayar pajak, saudara. Ulama kumpul di istana, saudara. Begitu sudah kumpul, sang sultan menyampaikan, wahai para alim ulama, saat ini negeri kita dalam keadaan bahaya. Kas negara kosong, sementara bala tentara di perbatasan perlu perbekalan. Negara perlu pembangunan, sementara uang di kas negara tidak mencukupi. Karena itu, untuk membangun negara, untuk membekali para tentara kita di perbatasan agar menjaga negara dengan baik, saya sultan ingin mengambil pajak dari rakyat supaya beban ini kita tanggung bersama-sama. Bagaimana menurut para ulama? Itu ulama-ulama yang hadir, saudara, musyawarah. Singkat cerita, mereka setuju keinginan sultan, saudara. Tuan Sultan, setelah kami musyawarah, setelah kami berikhtihad, setelah mendengar alasan-alasan Tuan Sultan, maka kami mendukung sultan boleh mengambil pajak dari rakyat. Oh, luar biasa sultan senangnya, saudara. Jadi dari zaman dulu begitu tuh, penguasa kalau mau ngambil satu keuntungan buat dirinya selalu melibatkan ulama. Ulama cuma buat ngelempengin jalan, saudara. Buat ngelempengin jalan. Nah, singkat cerita, setelah sepakat setuju, sultan bertanya, hei para alim ulama, apa kesepakatan ini sudah boleh saya umumkan kepada rakyat? Segera, supaya semua masalah segera kita atasi. Apa kata para alim ulama? Tuan Sultan, jangan dulu. Masih ada satu ulama yang Tuan Sultan belum undang dia. Kata Sultan, siapa dia? Dia adalah Abu Zakaria Sarfuddin An-Nawawi yang tinggal di pinggir kota Damaskus. Kata Sultan, aku tidak kenal dia. Apa perlu dia kita ajak bicara? Apa kata para ulama? Tuan Sultan, ini ulama, kalau Tuan Sultan tidak kenal, maka kami beritahu, ini ulama yang sangat berpengaruh di tengah rakyat. Walaupun kami sepakat, tapi kalau ulama ini tidak setuju, rakyat nggak bakal bayar pajak Tuan Sultan. Kata Tuan Sultan, oh, begitu pentingkah kedudukannya di tengah-tengah rakyat? Kenapa aku tidak kenal? Saudara, Sultan nggak kenal karena Imam Nawawi bukan kiai istana. Imam Nawawi bukan kiai istana. Dia kiai rakyat, grassroots, dari kampung ke kampung, saudara. Akhirnya kata ulama, Tuan Sultan, orang ini sangat berpengaruh. Kalau Tuan Sultan bisa rangkul dia, ikut tanda tangan, rakyat saya yakin akan bayar pajak semuanya. Akhirnya Sultan setuju, baik. Kalau begitu pengawal dipanggil, jemput Imam Nawawi. Imam Nawawi dijemput, saudara. Ulama muda,
Umurnya belum sampai 40 tahun kala itu, saudara. Pakaiannya sederhana. Di jubahnya ada bekas-bekas jahitan sobekan baju, saudara. Karena dia kalau bajunya sobek, dia jahit sendiri. Oh, sederhana. Dan dia sampai akhir hayatnya, saking sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah, dia tidak sempat menikah, saudara. Dan wafat dalam usia yang relatif muda, hanya berumur 45 tahun, saudara. Tapi hasil karyanya sampai hari ini dibaca orang, ibadallah. Kitab Riyadhus Shalihin, coba lihat bagaimana dahsyatnya karangan Imam Nawawi. Belum lagi Al-Majmu' li Syarhil Muhadzab, belum lagi Syarah Sahih, yaitu daripada Muslim, dan lain sebagainya, saudara. Singkat cerita, dijemput Imam Nawawi sama pengawal kerajaan, dibawa ke istana, saudara. Oh, di istana Sultan duduk di singgasana. Di situ sudah penuh para alim ulama, saudara. Kemudian Imam Nawawi didudukkan di depan Sultan. Kata Sultan, "Hei Abu Zakaria, kau tahu kenapa aku panggil kemari?" Akhirnya kata Imam Nawawi, "Saya siap mendengarkan apa yang ingin Anda sampaikan." Begini Abu Zakaria, ini ulama yang hadir dalam istanaku semua sudah setuju untuk kerajaan kesultanan mengambil pajak dari rakyat. Aku undang kau kemari agar kau ikut menandatangani supaya rakyat setia kepada raja, membayar pajak sebagaimana diharapkan. Saudara, apa jawab Imam Nawawi? "Tuan Sultan, kalau memang Anda dan para ulama sudah setuju, itu hak Anda. Dan saya siap tanda tangan di persetujuan ini. Tapi saya mau ajukan dulu 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini Anda jawab dengan baik, saya ikut tanda tangan. Saya ikut mendorong rakyat agar membayar pajak." Kata Sultan, "Bagus, salma syi'ta, silakan kau kemukakan apa yang ingin kau tanyakan." Yang pertama, kata Imam Nawawi, "Tuan Sultan, ada apa gerangan Anda ingin mengambil pajak dari rakyat? Anda belum sebutkan kepada saya apa sebabnya." Akhirnya Tuan Sultan menjawab, "Hei Abu Zakaria, aku sudah sampaikan kepada semua ulama, aku mengambil pajak karena terpaksa. Darurat untuk membangun negara, untuk membekali tentara di perbatasan. Ini kan untuk keselamatan umat Islam juga." Apa kata Imam Nawawi? "Ahsanta, bagus kau punya jawaban, Tuan Sultan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau kamu ingin membiayai negara, membiayai tentara, kenapa mesti pakai pajak? Kenapa kita tidak pakai kas negara saja? Kan ada uang zakat, uang infak, uang sedekah, uang ghanimah, uang fai yang selama ini di kas negara. Kenapa nggak pakai kas negara saja? Kenapa pakai pajak?" Dijawab oleh Sultan, "Hei Abu Zakaria, ini pun aku sudah kasih tahu kepada para ulama. Kas negara kita kosong, tidak mencukupi. Kalau kas negara mencukupi, aku tidak akan minta pajak. Justru karena kas negara kosong, kita sedang darurat, aku ingin ambil pajak dari rakyat." Apa jawab Imam Nawawi? "Ahsanta, bagus Tuan Sultan. 2 pertanyaan sudah kau jawab dengan baik. Sekarang pertanyaan yang ketiga dan terakhir. Silakan tanyakan, hei Nawawi." "Baik, aku mau bertanya, kenapa kas negara kosong? Kenapa? Kan ada fai, ada ghanimah, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah. Kenapa kosong?"
Itu marahnya sultan, saudara, luar biasa. Dia gebrak itu tempat tangan yang ada di kursi singgasananya, sambil berdiri dia katakan, "Hei Aba Zakaria, mada qasduka bikalamik?" Apa kau punya maksud dengan kau punya ucapan marah? Tersinggung, saudara. Saya tanya yang hadir, biasanya kalau tersinggung ada yang nggak beres gak? Ada yang nggak beres gak? Saudara, tugas ulama cuma nyampein, betul? Betul? Ulama kalau lagi menyampaikan sesuatu, sama juga sedang nyiram spiritus. Tahu spiritus? Saya tanya, kalau di badan kita tidak ada luka, disiram spiritus, sejuk tidak? Adem tidak? Dingin tidak? Tapi kalau di badan ada luka gimana? Oh, perih. Perih, saudara. Jadi kalau saya lagi ceramah, sepedes apapun, kalau Anda tidak punya luka, sejuk, spiritus. Tapi begitu Anda tersinggung, kurang ajar deh Habib, luka loh. Betul? Kalau punya luka pasti tersinggung. Nah, makanya waktu Imam Nawawi bertanya, kenapa kas negara kosong, raja terluka, saudara? Berarti ada yang tidak beres. Jadi dia marah, saudara. Dia tuding Imam Nawawi, kurang ajar kau. Semua ulama sudah setuju, kau berani bertanya kepadaku soal itu. Ini ulama yang tadinya diam, ngomongnya lembut, dibentak oleh sultan. Dipikir ulama bakal takut kali. Tidak, saudara. Begitu sultan berdiri menuding, Imam Nawawi juga berdiri, saudara. Berdiri dengan tegak. Hei Tuan Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu kenapa kas negara itu kosong. Kemarin kas negara itu mencukupi untuk membangun negara. Karena kas negara tersebut kau sudah keruk, hei Tuan Sultan. Kau berikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, kepada menteri-menterimu, kepada kolega-kolegamu. Demi Allah, kata Imam Nawawi, kalau kau ingin ambil pajak dari rakyat, kembalikan dulu itu harta yang kau keruk dari kas negara. Ambil perhiasan istri-istrimu, anak-anakmu, menantu-menantumu, begitu juga harta-harta pejabatmu semuanya. Kembalikan kepada kas negara. Kalau masih kurang untuk membangun negara, baru rakyat boleh membayar pajak. Tapi kalau kau tidak mengembalikan harta tersebut ke dalam kas negara, demi Allah, haram kau mengambil pajak dari rakyat. Subhanallah. Tegas tidak? Tegas tidak? Nah, mestinya ulama zaman sekarang begitu. Jangan pemerintah bilang bayar pajak, ulama ikut kampanye bayar pajak ya. Ulama ikut kampanye, tunggu dulu, periksa dulu. Jadi apa dengan demikian Islam anti pajak? Enggak. Islam tidak anti pajak, tapi Islam anti korupsi. Betul? Imam Nawawi ingin mengingatkan, buat apa kita bayar pajak kalau korupsi dipiara? Buat apa kita bayar pajak kalau korupsi dibiarkan? Buat apa kita bayar pajak kalau korupsi tidak ditindak? Betul? Betul. Nah sekarang saudara, di negara banyak tikus-tikus negara lagi ngegerogoti uang negara. Kita bayar pajak sama juga ngempalin tikus. Betul? Betul. Nah jadi Bapak Kesbang sama Pak Wakil Lurah jangan kaget kalau besok buru-buru nggak mau bayar pajak dulu, Pak. Bukan haram, bukan. Boleh pemerintah ngambil pajak, wajib kita bayar sebagai rakyat dengan syarat uang itu betul-betul untuk pembangunan negara, bukan untuk kasih makan tikus negara. Betul? Betul? Iya. Nah ini yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi. Bagus tidak? Tegas tidak? Jujur tidak? Berani tidak? Mau tidak zaman sekarang ada Imam Nawawi yang lain? Mau tidak ada imam-imam yang jujur? Betul? Takbir! Alhamdulillahirabbil alamin. Nah jadi saudara,
Itulah karenanya tadi saya sampaikan, Islam ini indah. Islam ini menjaga rakyat. Nggak boleh rakyat ditolimi, nggak boleh rakyat itu diperas. Islam ini sejuk, rahmatan lil alamin. Islam ini nggak boleh kita memperalat para buruh hanya untuk kepentingan pribadi, saudara. Nggak boleh. Maka itu saya mendukung pernyataan sikap Serikat Pekerja Front untuk menuntut kepada pemerintah batalkan sistem kerja kontrak, akan tetapi jamin lapangan kerja yang layak untuk semua tenaga kerja. Takbir, takbir, takbir. Oh, Islam luar biasa. Tahu Anda Nabi bersabda apa, saudara? Ini di sini ditulis. Ini hadis ditulis terjemahnya riwayat Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, "A'tul ajira ujrah qabla an yajiffa araduh." Kata Nabi, "Hei umat Islam, a'tul ajir, berikan para pekerja ujrahu, upah gaji mereka, qabla an yajiffa, sebelum kering, araduhu, keringat mereka, saudara." Subhanallah. Nabi bilang, kalau kita punya pekerja, bayar itu upah gaji pekerja sebelum kering keringatnya, saudara. Artinya apa? Tepat waktu sesuai perjanjian. Jangankan gaji ditunda-tunda, dia itu gaji nggak dibayar, ditunda-tunda saja haram, saudara. Nggak boleh menunda-nunda gaji, apalagi menyunat gaji, memotong gaji, tidak menggaji, haram. Sama gitu para pekerja harus berani berjuang untuk membela hak-haknya. Betul? Berani tidak berjuang membela hak. Berani tidak berjuang membela hak. Berani tidak berjuang menuntut hak kita. Betul? Makanya kita lihat ini ajaran Islam. Kalau ada pengusaha lambat membayar gaji karyawannya, mereka kena sanksi hukum dalam hukum Islam, saudara. Mereka harus bertanggung jawab. Tidak boleh sembarangan, apalagi kalau dia nggak bayar sampai 6 bulan, sampai 8 bulan, sampai 10 bulan. Apalagi uang itu hanya untuk diputar, sekedar untuk mengembangkan modal dan lain sebagainya. Dia tidak peduli dengan nasib pekerjanya. Nggak boleh, haram. Nah, begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, sekali lagi. Kalau begitu ajaran Nabi untuk melindungi daripada para pekerja, para buruh, bagus tidak? Bagus tidak? Wajib kita contoh tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nah, karena itu Pak Bu, saya ingin mengajak semua yang ada di sini. Barusan kita sudah bicara urusan koruptor. Koruptor ini jahat, saudara. Jahat. Anda tahu akibat korupsi apa efek domino yang dimunculkan, saudara? Gara-gara korupsi miliaran. Korupsi ini bukan ratusan juta lagi, saudara. Ada yang korupsi 1,3 triliun. Saya tanya, warga Jelambar, buru-buru, ada yang pernah lihat duit 1,3 triliun? Ada enggak? Sama. Saya juga nggak pernah lihat. 1,3 triliun, saudara, itu kalau beli bakso Jelambar kelelep. 1,3 triliun. Kira-kira buruh yang ada di sini dapat duit 1,3 triliun kapan? Jadi ya surga Pak. Surga. Ada gajinya yang hadir di sini sebulan 10 juta? Ada? Ah, yang benar. Pak Ikhwan, buru-burunya ada 10 juta per bulan. Kalau saya lihat sih potongannya potongan 600.000 deh. Jujur, potongan 600.000, jahitan 600 juta. Amin, amin. Nah sekarang saudara, mari saudara, kenapa koruptor itu jahat? Ibadallah. Orang banyak melihat dalam menangani korupsi, saudara. Orang banyak melihat, kata mereka dulu saat itu kita kampanye hukum Islam, pakai hukum Islam. Pencuri potong tangannya, pencuri potong tangannya. Ada orang yang anti syariat bilang apa? Wah itu kejam, wah itu sadis,
Wah itu tidak relevan. Wah itu tidak berperi kemanusiaan. Wah. Saudara, kalau melihat pokok persoalan yang jernih, kenapa Islam mengajarkan mencuri potong tangannya? Orang kalau mencuri sedikit, sudah dipotong tangannya, maka yang lain akan berpikir untuk mencuri, apalagi yang besar. Betul? Betul? Orang korupsi 5 juta, dipotong tangannya, nggak bakal berani korupsi nambah, saudara. Yang lain mau korupsi juga ingat, gua korupsi, potong tangan gua. Takut tidak? Takut tidak? Hukum itu mesti punya efek jerah, saudara. Nah kalau dari mencuri yang kecil sudah dipotong tangan, tidak akan terjadi orang korupsi triliun-triliunan, saudara. Ini gara-gara dibiarkan. Udah gitu di Indonesia ada istilah batas minimal yang bisa ditoleransi. Wow. Jadi saudara, di Indonesia ini ada pejabat eselon tertentu, kalau korupsinya di bawah 50 juta nggak apa-apa. Itu namanya batas ditoleran. Nanti disebutnya bukan korupsi, disebutnya dana menguap. Menguap bukan menguap, dana lu gegaras. Menguap. Ini dia. Jadi korupsi di sini kalau dalam batas tertentu nggak dituntut, saudara. Nah tapi kalau sudah lebih dari 50 baru dituntut. Dia bikin aturan sendiri, saudara. Rusak tidak? Rusak tidak? Bayangin panggung aja marah sama koruptor. Masya Allah. Takbir. Ini panggung kalau bisa takbir, dia takbir lebih kencang dari ente. Alhamdulillah. Makanya sekarang saya tanya, kalau koruptor dihukum potong tangan, setuju tidak? Bahkan korupsi yang besar mesti dihukum mati, saudara. Betul? Betul? Oh, ada yang bilang, Habib, apa itu tidak terlalu kejam? Mari kita lihat, saudara. Gara-gara korupsi triliun-triliunan rupiah, berapa ribu perusahaan yang gulung tikar? Berapa ribu, saudara, pabrik-pabrik yang tutup? Berapa ribu perusahaan-perusahaan yang bangkrut? Akibatnya berapa juta buruh yang menganggur? Berapa juta buruh, saudara, yang kehilangan mata pencaharian, saudara. Dan kalau mereka sudah kehilangan mata pencaharian, mari kita lihat rumah tangga mereka. Berapa banyak buruh yang kurang kuat iman, saudara. Dia sudah cari kerja ke sana kemari tidak dapat, akhirnya dia nodong, dia mencuri, dia merampok. Ada lagi, saudara, buruh yang lemah jiwanya, mencuri nggak berani, merampok tidak berani, cari kerja nggak bisa. Di rumah dia punya anak, dia punya istri, akhirnya dia bunuh diri massal, saudara. Coba Anda lihat berita-berita yang ada, yang bunuh diri massal, minum racun rame-rame, suami, istri, dan anak-anak. Nggak sampai di situ, ada lagi buruh, saudara, karena dia sudah kehilangan akal, sudah kehilangan iman. Bagaimana cara cari nafkah? Istrinya dijual, disuruh jadi pelacur, saudara. Coba lihat, gara-gara korupsi, berapa banyak tindak kriminal yang terjadi. Gara-gara korupsi, berapa banyak problem sosial yang lahir, saudara. Gara-gara korupsi, banyak orang yang menganggur, banyak orang yang merampok, banyak orang yang membunuh, banyak orang yang mencuri, bahkan banyak orang menjadi pelacur, menjual diri. Maka itu saya tanya, koruptor kejam tidak? Jahat tidak? Jadi kalau dia dihukum mati, wajar tidak? Hukum mati. Hukum mati, saudara. Enggak. Maling ayam 6 bulan. Saudara, udah digepukin bonyok, ditembak lagi dengkulnya bolong. Maling ayam. Koruptor yang miliaran, saudara, datang aja dijemput, dikawal, nguing. Sampai di kantor polisi ruang AC. Waktu ditanya pakai kopi susu lagi. Udah gitu, begitu sudah jadi tersangka, bisa dapat penangguhan penahanan. Saya mau tanya, ada maling ayam dapat penangguhan penahanan? Sampai budak.
Ini dia nih kita punya negeri nih. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Itulah Indonesia. Masya Allah. Makanya saya tanya nih, para pekerja, para buruh khususnya yang ada di sini semua, mau perubahan tidak? Mau perubahan tidak? Nah, untuk perubahan harus ada perjuangan. Siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Dalam perjuangan harus ada pengorbanan. Siap berkorban tidak? Siap berkorban tidak? Takbir! Alhamdulillah. Nah, karena itu saudara, kalau Anda sudah tahu sedemikian rupa, supaya Anda paham betul bahwa yang memperhatikan nasib buruh dan pekerja bukan kapitalisme, bukan sosialisme. Itu slogan-slogan palsu saudara. Tapi ajaran Islam jika diterapkan dengan benar, maka dia akan sangat melindungi orang-orang miskin. Alhamdulillah. Ya, ada orang ngomong begini, Habib, kalau pakai hukum Islam, Habib, kesian orang miskin dong. Pencuri potong tangan. Nah, di Indonesia ini kan jutaan orang miskin jadi pencuri, berarti dipotong tangan semua dong, Habib. Benar juga. Nah, ini gara-gara begini, akhirnya banyak orang miskin takut sama syariat Islam. Betul? Betul? Nah, saya mau kasih kabar gembira, saudara. Mau kabar gembira tidak? Mau kabar gembira tidak? Saya punya dua fakta sejarah, saudara. Yang pertama, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika saat beliau menjadi penguasa, menjadi kepala negara, terjadi paceklik berkepanjangan musim kemarau. Di beberapa daerah kurang perbekalan, gudang-gudang negara kering, saudara. Akhirnya banyak rakyat yang mencuri sana, mencuri sini. Akhirnya mereka ditangkap oleh aparat. Gubernur-gubernur sebelum menerapkan hukum, mereka rame-rame datang ke Sayyidina Umar bertanya, "Ya Amirul Mukminin, di wilayah kami banyak orang mencuri, orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Apa harus kami potong tangan mereka?" Kemudian apa putusan Sayyidina Umar, saudara? Ternyata Sayyidina Umar mengambil keputusan, tunda dulu hukum pemotongan tangan. Saat ini kau bawa perbekalan dari pusat, sampaikan ke daerahmu, buka lapangan kerja, suburkan tanah-tanahmu, buka, bawa apa yang bisa kau bawa. Jadi saudara, Sayyidina Umar minta kepada gubernur pemulihan ekonomi dulu. Akhirnya gubernur pulang kembali ke wilayahnya, saudara. Kemudian mereka membantu orang-orang miskin. Setelah itu mereka tunggu datang musim hujan, kemarau hilang, mulai subur, lapangan kerja dibuka, baru mereka terapkan kembali hukum potong tangan, saudara. Adil tidak? Adil tidak? Jadi Islam itu enggak sembarangan potong tangan orang, saudara. Yang kedua, saudara, ada orang kaya dicuri oleh tetangganya yang miskin, saudara. Begitu dicuri, dia datang melapor kepada Sayyidina Umar. Dia katakan, "Ya Amirul Mukminin, aku kecurian." Kata Sayyidina Umar, "Apa kau tahu siapa yang mencuri?" Dia katakan, "Aku tahu, ya Amirul Mukminin." "Kau punya bukti dan saksi?" "Punya, ya Amirul Mukminin." "Siapa yang mencuri?" "Yang mencuri tetanggaku sendiri." Kata Sayyidina Umar, "Kalau begitu, pengawal, tangkap itu tetangga, bawa kemari." Tetangga itu ditangkap, dibawa, saudara. Sayyidina Umar tanya kepada yang bersangkutan, "Hei, saudara, betul ini tetanggamu?" "Betul, Amirul Mukminin." "Dia datang melapor menuduh engkau sebagai pencuri di rumah dia. Apakah aku itu?" Orang ini menunduk, menjawab, "Betul, ya Amirul Mukminin." Kaget Sayyidina Umar. Dia tidak menyangka. Dia jujur. Dia ngaku. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, "Hei saudara, aku lihat kau orang jujur. Kau orang bertanggung jawab. Kau bukan orang jahat. Lalu kenapa kau bisa mencuri?" Dia jawab, "Ya Amirul Mukminin, aku sebetulnya malu untuk bercerita. Tapi karena kau yang tanya, akan aku jawab. Ya Amirul Mukminin, sudah 3 hari 3 malam keluargaku tidak makan. Anakku yang bayi tidak mendapatkan susu. Kami kelaparan dan kehausan, ya Amirul Mukminin. Aku cari kerja tidak dapat. Aku mau pinjam uang ke sana kemari tidak dapat. Aku datang ke tetanggaku yang kaya ini.
minta belas kasihnya, sedikit susu, sedikit gandum untuk menyelamatkan hidup istri dan anak-anakku. Dia tidak bantu aku. Ya Amirul Mukminin, aku tidak kuat mendengar jerit tangis bayiku di rumah, mendengar keluhan istri dan anak-anakku. Aku tidak kuat. Aku sudah kehabisan akal ya Amirul Mukminin. Maka itu akhirnya semalam aku masuk ke gudang dia. Aku ambil sedikit gandumnya. Aku ambil daripada susu hewan-hewan ternaknya untuk menyelamatkan kehidupan daripada rumah tanggaku. Ya Amirul Mukminin, kalau memang ini kesalahanku, aku siap untuk dihukum. Silakan jatuhkan hukuman kepadaku. Masya Allah. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada orang tadi, saudara, jadi kau tahu selama ini hukum mencuri itu haram? Tahu Amirul Mukminin. Kau tahu hukum mencuri itu berat, dipotong tangan? Aku tahu ya Amirul Mukminin. Lalu kau siap untuk menanggung itu semua? Apa boleh buat ya Amirul Mukminin? Yang penting aku sudah selamatkan kehidupan anak dan istriku. Akhirnya tahu apa sikap Sayyidina Umar, saudara? Beliau meneteskan air mata. Seorang miskin yang jujur, bertanggung jawab, siap dihukum kalau memang dianggap salah, saudara. Terharu Sayyidina Umar menangis. Kemudian Sayyidina Umar tiba-tiba dalam kesedihannya, mukanya berubah menjadi merah, matanya menjadi merah. Beliau pandang orang kaya yang melapor, saudara. Tahu kata Sayyidina Umar apa? Hei si orang kaya, demi Allah, kalau besok orang miskin ini mencuri kembali di rumahmu, bukan tangan dia yang aku potong, tapi tangan kau. Hei orang pelit, bahil, kikir, kau dan aku potong tangannya. Allah. Adil tidak? Adil tidak? Si miskin gak bakal mencuri kalau orang kayanya tidak pelit, saudara. Si miskin tidak akan mencuri kalau orang kayanya punya perhatian. Si miskin tidak akan mencuri kalau orang kaya menjalankan kewajibannya. Betul? Maka itu saya tanya, hukum Islam adil tidak? Adil tidak? Hukum Islam cinta kepada si wong cilik tidak? Cinta kepada si miskin tidak? Nah, jadi nggak usah khawatir. Kalau hukum Islam diterapkan di Indonesia, bukan maling kambing dulu yang kita potong tangannya. Yang kita potong tangannya yang korupsi miliaran dulu, saudara. Setuju? Setuju? Potong dulu, potong. Jadi nanti kalau anda lihat orang pakai Mercy turun ke jalan, tangan buntung, maling. Udah gampang aja, setuju gak? Kalau gitu hukum Islam adil tidak? Cocok tidak? Kalau maling kambing gak usah dipotong tangan dulu. Pulihkan dulu ekonominya. Buka dulu lapangan kerjanya. Stabilkan dulu rupiahnya. Nah, standarkan dulu harga-harga kebutuhan pokoknya. Kalau lapangan kerja sudah bagus, harga sudah bagus, orang miskin sudah dapat kerja, baru boleh kita terapkan hukum potong tangan kalau masih ada yang bandel mencuri. Betul? Nah, saya tanya sekali lagi, hukum Islam adil tidak? Adil tidak? Bagus tidak? Jadi kalau koruptor dipotong tangan, setuju tidak? Bahkan bukan hanya potong tangan, mati, hukum mati, hukum mati. Masya Allah. Kalau yang korupsinya triliunan, hukum mati. Nah, kalau yang sekedar ratusan juta miliaran, baru potong tangan. Yang maling kambing, kasih kerjaan. Masya Allah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sampai-sampai ada orang miskin ngomong ke saya, Habib, nyolong kambing 6 bulan, korupsi 1 triliun, nggak diapa-apain. Saya korupsi aja dah. Saya tanya, lu kapan bisa korupsi 1 miliar? Nah, ini kan persoalannya, orang miskin banyak yang belum punya kesempatan. Nah, makanya dari sekarang ini tancepin niat, bulatkan tekad. Kalau suatu saat kita punya posisi, jangan sekali-kali korupsi. Ingat, kalau kita korupsi banyak orang menderita. Ingat, kalau kita korupsi, saudara, banyak orang yang terlantar, pabrik yang tutup, perusahaan yang gulung tikar, tenaga kerja yang di PHK. Mereka hanya diperlakukan sebagai alat untuk kerakusan daripada orang-orang kayanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu semua saya bertanya di sini, siap jadi pekerja muslim yang jujur? Siap jadi pekerja muslim yang jujur? Takbir! Alhamdulillahirabbil
alamin. Udah jam berapa nih? Hus. Bukan nonton layar tancap loh. Masya Allah. Jadi saya senang Pak Ikhwan, yaitu dengan Serikat Pekerja Frontnya luar biasa hari ini sudah menggelar acara yang begitu baik, yang begitu bagus. Teruskan perjuangan Anda, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Ikhwan saya pesan, yaitu tolong dilibatkan lebih banyak, yaitu orang-orang yang punya keterampilan, kemahiran di dalam advokasi untuk para buruh kita. Karena betul yang Pak Ikhwan katakan, banyak buruh-buruh muslim ini jadi korban di berbagai perusahaan dan pabrik saudara. Mulai dari gaji yang tidak memadai, mulai dari cara-cara penanganan, yaitu daripada kesejahteraan mereka, sampai persoalan ibadah. Banyak yang mau sholat Jumat nggak dikasih, banyak yang mau menegakkan sholat 5 waktu nggak dikasih. Betul? Nah, jadi ini sekali lagi, ini problem perburuan. Namanya itu perlu dicari satu formula, satu yaitu cara yang bagaimana kita bisa melindungi para buruh, bukan hanya dalam soal kesejahteraan, bukan hanya dalam soal administrasi kepegawaian, tapi juga di dalam mereka menegakkan syariat mereka di perusahaan-perusahaan mereka. Karena nggak boleh ada satu perusahaan yang melarang umat Islam untuk menegakkan sholat. Nggak boleh ada perusahaan yang melarang umat Islam untuk menegakkan ibadah Jumat. Nggak boleh. Itu ada undang-undangnya, saudara. Bahkan itu melanggar undang-undang dasar. Nah, karena itu kita berharap Pak Ikhwan Tuan Kota dan kawan-kawan yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Front juga bisa bekerja sama dengan SPSI dan serikat-serikat pekerja yang lainnya untuk betul-betul berjuang, memperjuangkan nasib-nasib daripada buruh dan pekerja. Setuju? 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 Jadi kalau sekali waktu kita perlu demo rame-rame, betul? Nah, karena itu kepada laskar-laskar yang ada, mujahidah-mujahidah yang ada, semua saya sampaikan di sini, wajib kita membela nasib para buruh, wajib kita membela nasib para pekerja. Kapan waktu, di mana saja mereka memerlukan bantuan kita untuk turun, yuk sama-sama kita turun untuk hak-hak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Betul? Alhamdulillah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi Pak Ikhwan Tuan Kota dengan seluruh jajaran Serikat Pekerja Front, saya hargai itu pernyataan sikap daripada SPF, khususnya yang berkenaan dengan hak-hak pegawai dan buruh. Saya dukung sepenuhnya, dan kami dari Dewan DPP FPI yaitu akan membackup secara habis-habisan. Adapun persoalan pencalonan sebagai presiden, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, saya menghargai hak Anda, saya menghargai aspirasi Anda, tapi walau bagaimanapun juga ulama seyogianya ada tetap di relnya agar mereka tetap bisa berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Setuju? Setuju? Sebab kalau saya jadi presiden repot. Lo repotnya kenapa, Be? Begitu Anda setel TV semua channel, pagi adzan subuh, sholat subuh berjamaah di Istiqlal dipimpin oleh presiden. Bagus gak? Setelah sholat acara 24 jam tahlil terus. Nah, Beb, sinetron bagaimana? Hapus. Lah kok dihapus? Siapa suruh lu pilih gua? Bu, tahlil terus. Ya, oh repot saudara. Duta besar Amerika salah sedikit, pagi. Oh, kita main usir-usir lagi lah. Iya saudara, ya modelnya begitu. Terus ada kiai-kiai nyeleneh gantung di Monas. Allahu Akbar. Makanya repot. Iya, Pak Ikhwan suka bikin sensasi nih. Repot, Bu. Kita biasa makan di warteg, jadi presiden tuh makanan pakai alat dulu diperiksa. Nah, keburu lapar kita. Udah gitu kita mau silaturahmi ke ibu kita. Wah, pas pampres dikirim dulu saudara, sampai got-got diperiksa.
Ya akhirnya orang mau bertamu ke ibu kita nggak bisa, repot. Udah enakan jadi ustadz, betul. Tapi kita tetap wajib untuk mendukung siapapun yang akan jadi presiden jika dia membela penegakan syariat Islam. Setuju tidak? Takbir. Jadi kalau besok ada calon presiden yang siap membela Islam, yang siap menegakkan syariat Islam, kita nggak usah ragu-ragu untuk mendukung mereka. Setuju tidak? Tapi kalau besok tidak ada calon yang benar, tidak ada yang bela syariat Islam, lebih baik kita golput rame-rame. Setuju tidak? Takbir. Ngapain kita pilih buaya? Ngapain kita pilih buaya? Betul? Jangan buaya lu pilih jadi presiden, dimakan lo. Jangan. Nah, tapi kalau calonnya benar, bagus, bela syariat Islam, kita dukung rame-rame. Setuju tidak? Siap tidak? Tapi kalau calonnya nggak setuju dengan syariat Islam, dukung jangan? Dukung jangan? Kalau semua calon nggak benar, siap golput tidak? Siap golput tidak? Takbir. Hati-hati dengan kekuatan golput, saudara. Pak Lurah, Pak Kesbang, saya mau kasih informasi. Di pemilihan gubernur di Sumatera Utara, 45% warga Sumatera Utara tidak ikut pilkada. 45%. Jadi hati-hati. Kalau partai-partai Islam tidak mencalonkan sosok yang benar, jangan-jangan besok 90% umat Islam tidak ada yang mau ikut pemilihan. Betul? Setuju dia? Nah, biar partai mau pingsan-pingsan situ, saudara. Masya Allah, ini kadang-kadang partai suka macam-macam sih. Lagi kampanye, Allahu Akbar, hidup buruh. Begitu udah jadi kantongnya ditebelin. Nengok juga enggak, betul? Oh, kalau lagi kampanye, saudara, datang ke kiai gem tangan bolak-balik. Begitu udah jadi, apa dia bilang? Itu pesantren kiai sarang teroris ya. Makanya jangan sampai ketipu, betul? Namanya juga partai. Udah, makanya partai itu berat. Kalau dia benar, dia partai. Kalau dia nggak benar, kalau benar, partai. Kalau nggak benar, lu takut benar ngomongnya lo? Kalau nggak benar, nah, makanya biar pada benar, biar nggak dimusuhin, betul? Nah, sekarang kita baca surat Al-Fatihah rame-rame. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberkahi kita semua, diberikan lapangan kerja yang layak, diberikan kerja yang halal, diberikan nafkah yang berkah, dimudahkan segala kesulitannya, disembuhkan segala penyakitnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat, dilunaskan hutang piutangnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bi anwar al-Fatihah wa asrar al-Fatihah wa bihaqqi man unzilat alayhi surat al-Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amitna 'alal Islam, Allahumma amitna 'alal iman, Allahumma amitna 'ala qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La nabiyya ba'dah. La nabiyya ba'dah. La nabiyya ba'dah.
sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Saya informasikan, tolong doakan. Insyaallah hari Senin besok ini pemerintah Republik Indonesia akan mengumumkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung untuk pelarangan Ahmadiyah. Alhamdulillah. Artinya kalau betul pemerintah melarang Ahmadiyah, maka kita sambut dengan baik dan kita akan bantu pemerintah untuk melakukan penyadaran dan pembinaan terhadap warga Ahmadiyah. Kita tidak boleh anarkis, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, mengganggu, menganiaya atau melukai warga Ahmadiyah. Bahkan kita wajib untuk mengajak mereka berdakwah dengan santun, dengan lembut, dengan elegan agar mereka kembali ke dalam ajaran Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, tapi kalau pemerintah tidak melarang Ahmadiyah, pemerintah bahkan mengizinkan, melegalkan, mensahkan, apa boleh buat? Saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke, kita bangkit rame-rame, bela akidah Islam, lawan, hancurkan Ahmadiyah dimanapun mereka berada, saudara. Allahu Akbar. Siap berjuang, siap bela Islam, siap hancurkan aliran sesat. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi kita tunggu keputusan pemerintah. Tolong jaga kondusivitas. Nah, jadi kebetulan di sini ada kawan-kawan yang dari Bogor, dari Bekasi, dari Depok, dari mana-mana tempat. Tolong jaga kondusivitas. Jangan sampai kita terprovokasi. Insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Serikat Pekerja Front. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Semoga Allah membalas jasa anda semua. Ayo kita yel-yel rame-rame. Hidup Islam, hidup Islam, hidup SPF, hidup SPF. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.